Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa pagi hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan untuk rohani kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kembali Tuhan. Kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu, menaikkan puji syukur untuk segala rahmat berkat penyertaan-Mu. Dan kami juga merindukan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan sehingga kami menangkap pesan firman Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari Ayub, kitab Ayub 42 ayat yang kelima. Saya bacakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub, kita tahu di awal-awal kisah hidupnya yang tertulis di dalam kitab suci, yaitu di ayat 1, ditemukan dia seorang yang saleh hidupnya. Orang yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan. Ya, jadi karena Tuhan berkenan, Tuhan memagari seluruh miliknya. Dia melindungi hidupnya, sehingga dia aman. Iblis pun tidak bisa menjamah dia. Jadi itu luar biasanya. Jadi orang yang hidup benar di mata Tuhan, itu hidupnya dilindungi, disertai Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan, nah ini, walaupun hidup benar bukan berarti kita bebas masalah. Ya, Ayub hidup benar, tapi dia mengalami masalah. Itu karena Tuhan mengizinkan. Lalu dalam proses hidupnya, ketika mendekati proses itu berakhir, Ayub mendapati sesuatu. Dia menangkap sesuatu. Dia katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi dulunya dia cuma pengetahuan saja. Dengan pengetahuan, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan sudah berkata, Ayub orang yang saleh. Tetapi berikutnya, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dalam terjemahan lain, tetapi aku sendiri akhirnya mengenal engkau. Jadi mengenal Tuhan. Dulu kata orang, sekarang mengenal Tuhan. Bahkan berhadapan muka dengan Tuhan. Nah, jadi ini satu kondisi yang lebih luar biasa lagi, level rohaninya lebih tinggi lagi. Yang pertama, sekali lagi, dari pengetahuan. Ya, kata orang, mungkin kata hamba Tuhan atau kata firman Tuhan. Oh, orang sudah dikatakan hidup saleh ketika dia melakukan firman itu. Tetapi di level lebih tinggi lagi, bukan kata orang lagi, tetapi mataku sendiri. Aku sendiri mengenal dia. Aku sendiri berhadapan dengan Tuhan. Nah, di dalam kekristenan seharusnya demikian. Memang yang pertama seringkali kita jadi orang Kristen kata orang. Ya, ada tingkatannya. Tingkat pertama kata orang. Orang mendengar khotbah bertobat. Orang mendengar hamba Tuhan menyampaikan firman, orang bisa bertobat. Orang mendengarkan siaran rohani, orang bisa bertobat. Ya, jadi itu yang pertama. That's okay, itu bagus. Ya, tetapi level berikutnya nggak cukup hanya dari kata orang, nggak cukup dari sekedar dengar. Oh, katanya Yesus itu Tuhan, katanya dia juru selamat, kayaknya benar juga. Nah, itu loh, nggak bisa sampai sejauh itu. Harus yakin, ya, hanya katanya saja. Banyak orang Kristen, ya, akhir-akhir ini yang juga kehidupan rohaninya katanya. Hati-hati. Ya, aku mendengar, aku melihat itu kejadian di sana begini, orang lain diselamatkan Tuhan, ada orang mengalami mujizat Tuhan, ada orang mengalami pertolongan Tuhan, ada orang sakit bisa disembuhkan, dia melihat banyak pengalaman, tapi bukan pengalamannya. Ya, setelah itu dia percaya Tuhan, aku percaya, karena aku udah melihat luar biasa. Padahal firman Tuhan berkata, berbagailah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi jangan hanya karena ada sesuatu yang kelihatan luar biasa di depan mata kita, baru kita percaya. Nah, percaya itu dari sini, ya, dari hati kita. Terus yang level kedua, setelah orang itu percaya, karena dia mendengar, karena dia melihat atau tahu dari orang lain, levelnya harus sampai belajar firman. Ya, dia merenungkan, mengalami firman Tuhan sendiri. Jadi mengalami melalui pergumulan firman. Ini kayak orang pemuritan, dimuridkan. Ya, seperti seorang murid yang terus belajar. Akhirnya semakin banyak pengetahuan firman Tuhan dialami. Itu level yang berikutnya. Tapi nggak cukup sampai di situ. Yang lebih lagi adalah seperti Ayub katakan tadi. Bukan kata orang. Ya, bukan hanya sekedar pengetahuan yang aku dapat.
Ya, bukan dari pengetahuan saja, ya aku percaya Tuhan, tetapi aku mengalami Tuhan. Nah, yang ketiga level ini adalah level mengalami sendiri, berjalan bersama dengan Tuhan. Ini yang luar biasa, ini yang seharusnya dialami orang-orang percaya. Orang-orang Kristen harus sampai level ini. Nggak cukup pengetahuan, kata orang, dengar khotbah, dikasih tahu teman, ya, nggak cukup juga pengetahuan banyak baca firman Tuhan, tetapi harus sampai mengalami kebenaran firman Tuhan itu. Ayub mengalami itu. Saat dia mengalami pergumulan yang tidak mudah. Ya, saat hartanya habis, anak-anaknya mati, sampai dia sakit. Ya, bahkan istrinya nggak mendukung dia ya, awalnya. Ya, sampai dia seakan nggak punya siapa-siapa lagi. Dari situ dia mulai mengalami pergumulan dengan Tuhan. Dan pada akhirnya Ayub menyadari, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita semua, ayo sampai ke level yang ketiga ini. Ya, engkau sendiri memandang Tuhan, engkau sendiri berhadapan dengan Tuhan, engkau sendiri mengalami berjalan bersama Tuhan. Tidak cukup mendengar kesaksian orang, saatnya hidupmu jadi kesaksian bagi orang lain. Saatnya hidupmu itu menyaksikan kebesaran Tuhan. Karena itu orang Kristen adalah orang yang mengalami kebenaran firman. Bukan sekedar tahu kebenaran firman. Karena pengetahuan terbatas. Tapi pengalaman bersama dengan Tuhan itu justru yang akan membuat seseorang tidak tergoyahkan. Karena sudah mengalami sendiri. Tuhan kita, Tuhannya orang Kristen nyata, real, sungguh-sungguh ada. Allah kita hidup. Karena itu saudara bisa berseru kepadanya dan saudara akan dijawab. Saudara bisa berdoa kepadanya dan Tuhan mendengar. Karena Tuhan Allah kita, Tuhan Allah yang hidup. Ya, jangan dari pengetahuan saja, tetapi pastikan engkau mengalami sendiri. Setelah mengalami, pastikan engkau menceritakan sehingga orang lain mendengar. Setelah mendengar, orang lain akan terus belajar dan pada akhirnya mengalami sendiri juga kuasa Tuhan. Begitu seterusnya sehingga iman kita semakin kuat dan kekristenan semakin diberitakan. Kabar baik semakin disebarkan kemana-mana dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah renungan firman-Mu pagi ini menguatkan kami, meneguhkan kami. Tidak cukup kami punya pengetahuan akan firman, tapi kami mau mengalami kuasa firman. Kami mau belajar taat, mendengarkan suara-Mu. Kami tahu Roh Kudus, Engkau adalah Tuhan yang menuntun kami, yang menyertai kami, yang seringkali menegur kami. Buat kami semakin peka mendengarkan Tuhan dan mengikuti pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami serahkan hidup kami dalam pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Aman, selamat, jauhkan celaka mara bahaya, jauh corona, jauh segala sakit penyakit, dan segala yang dari si jahat. Sebaliknya damai sejahtera, kemurahan berkat Tuhan, keberhasilan, kemenangan, keberuntungan kami alami hari ini. Dan bila nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Belajarlah kita sama-sama untuk berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, dan melalui hidup kita, Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.